Don't need no. Halo Fahri. Enggak. Assalamualaikum. Salam. Saya Rahmat Fahri Naim. Sekarang saya mahasiswa kuliah semester akhir. Doakan semoga cepat lulus. Amin. Saya lahir di Surabaya, tapi tinggalnya di Bekasi. Apa sih autisme Asperger itu? Kalau Asperger syndrome itu masuk kategori yang namanya autism spectrum disorder. Asperger syndrome itu kayak autism tapi bentuk ringannya gitu. Jadi Asperger syndrome itu ya atau autism itu sendiri itu adalah gangguan perkembangan yang membuat seseorang kesulitan untuk berkomunikasi secara verbal, nonverbal, dan yang terakhir kesulitan bersosialisasi. Autisme spektrumnya itu tingkat keparahannya ya, itu dibagi jadi 3, ada yang ringan, sedang, berat. Kalau yang ringan itu kayak Asperger itu. Nah kalau autism itu biasanya dia yang sedang sama yang berat. Kalau yang ringan dia tuh nggak ada kendala bahasa di usia awal, tapi dia tetap kesulitan buat bersosialisasi, namun masih ada kemungkinan mereka bisa hidup mandiri. Autism yang berat itu susah, dan biasanya autism yang berat itu disertai dengan disabilitas intelektual. Bagaimana awalnya Fahri tahu kalau Fahri Asperger? Aku tahu Asperger itu sejak usia ya antara 13 atau 14 tahun lah, pokoknya SMP aja, masih SMP. Soalnya kalau zamanku itu, karena aku kan lahir 97, zamanku itu di Indonesia yang namanya Asperger syndrome itu belum kenal banyak gitu. Jadi aku dibilangnya itu pas zaman kecil itu disabilitas intelektual gitu. Jadi awalnya itu aku tahu Asperger itu pas menjelang mau masuk SMP. Itu kan ibuku kan ya kepo lah, pengen tahu gitu kan minat dan bakatku apa gitu. Makanya dia nyuruh aku ngedatengin psikolog yang kebetulan itu teman di kampusnya sendiri gitu. Ya, psikolog terkenal lumayan lah di rumah kancil atau di mana gitu. Nah tapi pas ditelusurin lebih lanjut sama psikolognya itu ngelihat kalau ada yang beda di aku gitu. Makanya psikolognya kayak minta izin ibuku, ibu izinkan saya untuk menelusuri anak anda lebih lanjut gitu. Saya melihat ada yang berbeda gitu di anak ini gitu. Nah, udah ditelusurin terus ya ketemu Asperger syndrome itu. Tapi itu pun aku dikasih tahu Asperger syndrome itu baru sekitar aku mau naik kelas 2. Ya hampir setahunan lah. Bagaimana perasaanmu? Ya ada ini sih, ada kayak ini aku kok beda dari anak lain, apa bener aku kayak gini kan. Aku dikasih bukunya habis itu, buku tentang Asperger syndrome itu. Waktu itu kayak terbitan tahun 2006 gitu. Aku disuruh baca terus ya udah. Ya aku tahu diriku kayak gimana gambarannya gitu. Bagaimana respon orang tua? Ya nyuruh aku baca buku. Iya, terus kayak ngomongnya itu jadi lebih jelas gitu. Dia nggak pakai kode-kodean lagi. Kode-kodean itu kayak misal ya, ini aku pernah, ini kejadian yang berbeda ya. Ini kejadiannya sama temanku ini. Jadi temanku itu walaupun dia udah tahu kalau aku Asperger, dia itu ngetes aku seberapa parah itu ketidakpekaan yang aku bilang gitu. Jadi dia ngetes begini, waktu pagi itu mata kuliah apa tuh Pak? Itu jadi dia tuh, kan aku kan mau biskuit Biasvita itu kan, yang gandum itu kan. Terus dia tuh kayak ngeliatin aja terus bilang kayak gini, Fahri perutku sakit gitu kan. Kan kalau orang biasa kan kemungkinan besar bakal langsung mau bagi makanan gitu kan. Nah kalau aku enggak, aku malah bilang kayak gini, oh perutmu sakit, ya udah ntar ya tahan laparmu dikit lah, ntar minum obat mak gitu. Kejadian itu aku dibilangin, Pak Fahri, aku tahu kalau aku minta semua bilang tolong bagiin makananmu dong, aku tahu kau bakal ngasih, tapi aku lebih pengen ngetes seberapa nggak peka kamu, dan ternyata separah itu. Sedangkan dalam kehidupan sosial itu kan ada kondisi di mana orang nggak mungkin bilang frontal gitu. Ibuku juga kayak gitu. Ibuku dulu sebelum tahu kalau aku Asperger itu kayak misalkan nih aku nggak bisa pelajaran kan. Dia kayak aku kayak ngeliatin ibuku terus, ini ibuku ngapain gitu. Terus ya emang sih ada reaksi yang diharapkan gitu kan kalau orang marah kan biasanya kan wajarnya kan takut kan ya. Kalau ibu marah kan reaksinya iya aku takut, tapi aku takutnya bukan karena aku tahu ibuku marah, tapi karena suaranya itu yang
Iya kayak gitu, tapi aku nggak tahu kalau dia marah gitu. Ya Hmm. bagi kayak gitu gitu. Contohnya kayak gitu loh. Bagaimana respon masyarakat dan teman-teman? Ada yang baik ya walaupun yang baik itu yang dikit sih. Ya di mana-mana yang baik itu dikit sih. Tapi yang nolak aku lebih banyak lagi sih, jujur aja kalau gua. Kemungkinan besar itu masyarakat kayak mereka nggak pengen tahu kalau aku abnormal gitu. Yang mereka tahu itu kalau aku tuh udah nyakitin hati mereka gitu. Makanya aku udah bilang ke teman-teman aku dari awal, kalau mau sama aku jangan main kode-kodean deh, ngomong langsung aja mendingan gitu. Dan yang nggak bisa menahan kondisi itu nggak bakal bertahan sama aku. Jadi teman-temanku yang bertahan sama aku sampai sekarang itu ya teman-teman yang ya emang frontal gitu kalau ngomongin. Bagaimana Fahri bersosialisasi dengan masyarakat? Tergantung kondisinya loh ya. Kalau aku kayak ketemu masyarakat terus say hi bentar doang gitu sih, aku kayak masih bisa lah kayak bertingkah seolah-olah aku normal gitu kan. Cuman kalau dalam jangka waktu yang lama, aku nggak bisa menahan diri gitu. I can't stand it. Kayak, ini ngebikin aku frustasi gitu. Aku pernah sih kayak dididik ibuku buat berekspresi, cuman kayaknya aku baru bisa ngelakuin ekspresi senyum itu sekitar 1 bulan gitu. Senyum doang kan ya. Bukan senyum yang alami loh ya, senyum yang dipaksakan gitu. Kalau senyum alami bisa, dan aku emang seneng itu aku bisa gitu. Kalau buat orang autism ringan yang udah dewasa loh ya, mereka itu bisa ngerti tentang sedikit hal-hal sosial gitu, kode-kodean itu, tapi dengan kondisi mereka harus fresh, dalam kondisi segar. Kenapa? Karena perbedaan antara orang normal dewasa dengan orang Asperger dewasa adalah kalau orang normal dewasa itu mereka mikir kode-kodean itu, mereka bisa memahami gestur manusia itu kayak kemampuan alami mereka gitu, kemampuan natural mereka gitu kan. Kalau aku harus segalanya itu harus kupikirkan gitu. Kalau ini artinya ini, kalau ini artinya ini, kayak ngerjain soal logika matematika gitu lah. Jadi kalau aku lagi capek, itu biasanya otak gue yang kerja di bidang logika off. Jadi kayak aku sering gagal nangkep maksud orang ketika aku lelah gitu. Dia harus melogikakan hal-hal yang sebenarnya abstrak gitu. Itu lelah ya. Apa yang dilakukan Fahri untuk merubah stigma tentang Fahri di masyarakat? Ya kalau aku sih jujur ya, kalau aku sih kubiarin aja gitu. Kenapa? Kayak ya udahlah ngapain gitu, aku kayak yang penting aku udah usaha ngejelasin, sisanya kamu menerima atau enggak terserah kamu lah. Atau aku masih ada teman-teman yang bisa nerima aku gitu. Kayak gitu. Ya, aku bakal sebisa aku buat kayak beradaptasi, tapi ya aku juga ada takaran juga gitu, enggak sampai ya aku harus menjadi diriku yang berbeda dari diriku yang biasanya, itu kan enggak juga kan. Itu kan seolah-olah kayak enggak jadi diri sendiri. Suka ngumpul nggak sih sesama Asperger? Boro-boro. Itu apa ya, ini aku kasih tahu kamu loh ya, orang autism itu aku nggak bisa bilang semuanya sih, cuman orang cenderung, ingat ya, cenderung lebih suka menyendiri. Ya emang sih ada masa di mana mereka pengen berkumpul kayak manusia lain. Kayak orang autism itu ya mereka agak beda, mereka cenderung sendiri terus kayak ngejalanin hobinya. Ya cuman ada waktu di mana mereka butuh ngumpul sama orang lain, cuman lebih sedikit aja gitu. Ya andai kan ngumpul, aku juga biasanya buat yang penting sih. Kalau buat yang nggak penting itu kayak nongkrong doang ya, kecuali kalau nongkrongnya itu bikin aku seneng juga sih. Cuman kalau sisanya kalau cuman udah nggak penting itu nggak bikin aku seneng ya ngapain gitu. Kalau autisme biasanya memiliki minat khusus. Apakah Asperger juga begitu? Ya ada. Minatku tuh lebih ke buku, baca buku gitu. Khususnya bidang kayak psikologi, sama satunya lagi itu makanan sih. Fahri kuliah jurusan apa? Psikologi. Apa alasan Fahri mengambil jurusan itu? Aku ngerasa ya aku beruntung lah di antara orang autism yang lain. Aku nggak tahu ntar aku jadi psikolog atau enggak, tapi yang jelas ya aku pengen bantu orang-orang autism sebanyak yang aku bisa sih. Ada nggak sih kesusahan selama menjalani perkuliahan?
Ya ada, jujur aja ada. Kalau cuman sekedar masuk-masuknya ilmu pengetahuan bisa, cuman kalau praktik praktik kayak kemanusiaannya itu rada susah. Kan aku kan kayak kesulitan baca ekspresi orang, terus karena aku juga bingung kadang kapan harus motong pembicaraan orang atau kapan harus motong gitu kan, kayak tadi kayak kita rada aku masih lanjut ngomong kamu udah gitu kan. Itu aku agak bingung juga di situ sih, sama yang terakhir itu paling ya bingung cara deketin orang lah kayak gimana gitu. Jadi kalau cuma teorinya doang kuat, cuman kalau buat prakteknya itu apa agak keteteran itu. Fahri butuh pendamping nggak sih untuk kegiatan perkuliahan? Lebih ke ini sih, jadi aku tuh butuh pendamping itu soalnya kan ya waktu itu narkolepsiku lagi parah-parahnya kan, aku bahkan bisa sampai tidur di jalan gitu. Narkolepsi itu kayak bukan kayak sekedar aku ngantukan atau gimana, cuman narkolepsi itu gangguan saraf yang ngebikin orang itu bisa tidur, tiba-tiba tertidur di mana saja, kapan saja, di situasi apa saja. Iya, nunggu aku bangun sendiri sih, aku hampir nggak pernah berhasil kalau dibanguninnya gara-gara kalau tidurku gara-gara narkolepsi itu aku hampir nggak pernah berhasil. Aku bahkan pernah sampai kecolongan duit gitu. Jadi pas jatuh itu ya ada orang jahat yang memanfaatkan itu buat ngambil duitku gitu, tapi nggak tahu duitku hilang tapi dompetku ada gitu. Kalau instruksiku ke pendamping gini sih, iya minta bantuan orang-orang lewat atau siapa gitu buat tolong angkatin gitu kan, ya daripada kalau dia sendiri ya kasihan kan badanku kan berat kan. Ya udah, nanti kalau ada orang lewat minta bantuan gitu, beberapa orang buat ngangkutin aku ke, kalau misalkan aku jatuhnya di tengah jalan ya, ya seenggaknya senderan aku di tempat yang aman lah gitu, ya aku tuh nggak bakal kelindes gitu. Kalau rata-rata sih 10 ya 5-15 menit sih, tapi kalau emang lagi parah bisa sejam 2 jam. Pas 2017 awal sih itu parah itu emang sih, sekali kena sejam terus sehari itu bisa 10 kali ya, capek lah. Kayak waktu tidurku lebih banyak tapi aku kayak tidak merasa tersegarkan gara-gara tidurku itu. Iya refreshnya bentar doang terus ngantuk lagi udah. Aku tuh sama Aspergerku itu udah sekitar 13 sampai 7 tahun 8 tahun, sedangkan aku sama narkolepsiku masih 2,5 gitu. Masih belum begitu terbiasa juga gitu kan. Jadi kalau untuk saat ini lebih lelah narkolepsiku ya. Adakah keterkaitan antara Asperger dengan narkolepsi? Jauh banget sumpah. Kan narkolepsi kan kayak itu kan gangguan tidur kan ya. Itu kan hipersomnia, gampangnya itu kayak tidurnya berlebih gitu. Nah kalau Asperger itu kalau dikaitkan sama gangguan tidur itu lebih banyak ke insomnia. Kalau insomnia tau lah kurang tidur kan. Sama parasomnia. Kalau parasomnia itu gerakan nggak biasanya pas tidur, kayak tidur ketindihan terus kayak gigi kretek kayak gitu gitu. Terus sama kaki kedut-kedut sendiri gitu. Kalau dibilang ada kaitannya antara Asperger sama narkolepsi, enggak, jauh banget. Dokternya pun bilang nggak ada gitu. Terus kenapa kamu kena narkolepsi juga? Nggak tahu. Jujur aja aku nggak tahu. itu kombinasi yang sangat aneh. Bahkan dokter tuh yang dokter sleep disorder itu dia juga bilang kayak gitu, kayak ini nggak biasanya kayak gini, dan antara Asperger sama narkolepsi itu kaitannya kayak jauh banget gitu. Ya pokoknya tahu-tahu aku udah kena aja dah. Tapi kenanya dari itu ya, dari tahun 2017 aku kenanya, jadi masih baru gitu, bukan dari lahir. Kalau autismku iya dari lahir, cuman kalau narkoku enggak dari lahir. Yang satunya lagi itu sleep apnea. Apa itu? Itu sebenarnya gangguan umum sih, cuman nggak banyak orang yang tahu. Kayak gangguan pernafasan yang terjadi ketika tidur. Itu kalau buat sleep apnea berat sih. Kalau sleep aku belum sampai separah itu. Cuman aku udah sampai tahap dimana aku ya, orang tidur itu normalnya dia itu kayak ada takaran oksigen tertentu yang harus masuk otak biar tidurnya berkualitas gitu.
Nah, aku jumlah oksigen yang masuk ke otakku itu pas aku tidur kurang. Oh. Ronggaku sempit gara-gara ronggaku sempit gitu. Nah, jadi pas bangun pun tidurku ya kurang berkualitas gitu. Dikurang oksigen gitu pas tidur. Menurut Fahri, apa definisi bumi inklusi? Bisa saling memahami satu kebutuhan difabel dengan kebutuhan difabel lain gitu, dan nggak ngejudge kecuali kalau emang udah arahnya jahat gitu baru gitu. Kan kita udah bersikap beda dikit dari orang lain, itu kayak langsung kayak dikucilkan atau iya apa sih gitu, padahal kita nggak lakuin. Kalau aku dalam hati kayak kita kan nggak ngelakuin hal yang jahat ya lo gitu, ya nggak apa-apa kali gitu. Ya kecuali kalau udah ngelakuin hal jahat lah diingetin gitu, ya itu nggak apa-apa gitu. Karena kalau selama kita cuma ngelakuin hal yang aneh tapi nggak jahat, ya buat apa dijudge gitu kan, toh kita hanya mengeksplorasi hal yang kita punya gitu. Eksplorasi lah, kayak temuin dulu hal yang kamu suka kan. Emang Asperger atau autism itu kan ada kaitannya sama minat khusus kan ya, terus kembangin itu minat khusus kamu sampai kamu bermanfaat di masyarakat gitu kan. Kalau misalkan kamu udah berguna bagi masyarakat kan, ya harga dirimu bisa naik gitu. Makasih ya. Nah, Assalamualaikum. adalah Halo teman-teman, jangan lupa like, comment, share, subscribe, and watch more. Terima kasih.